Sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan statement dari KPU yang menyatakan secara sah 36 provinsi bahwa Prabowo Gibran ini menang dan 2 provinsi lainnya dimenangkan oleh pasangan kubu 01. Ini yang sama-sama kita nantikan ya sebetulnya, dan akhirnya sudah terlewatkan begitu. Karena setelah pengumuman tadi malam akan ada responnya tentunya dong di pagi hari ini. Belum selesai, tapi ternyata mereka masih bisa mengajukan gugatan selama 3 hari di Mahkamah Konstitusi. Mungkin langsung kita bahas ya, Sira dan juga pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Pagi sudah hadir ketiga narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu, kubu dari 01, Bang Mustafa Narawardaya, Jubir Timnas Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat terus. Semangat ya. Sampai Oktober nanti masih semangat. Oke. Selanjutnya kita sapa kubu 02, ini ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Terima kasih ucapan selamat. Terima kasih. Belum dimulai Bang. Sehat Bang Habib? Alhamdulillah. Semangat ya Bang ya. Gembira. Sehat dan gembira. Ini sehat dan gembira. Bagaimana dengan kubu 03? Kita sapa ada Bang Magdir Ismail TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Magdir. Selamat pagi Bang Magdir. Ya, kita nikmati saja apa yang terjadi. Oke. Kemudian kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan kemudian. Apa yang bisa kita lakukan? Artinya akan ada yang dilakukan nanti pada siang hari ini, ada pernyataan? Paling tidak mungkin? begini, siang ini rencananya akan secara resmi dibuat pernyataan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sikap mereka terhadap hasil yang diumumkan tadi malam itu. Oke, nanti akan disampaikan ya oleh Ganjar dan juga Mahfud MD mengenai sikap setelah hasil pemilihan umum yang sudah diputuskan kemarin malam. Karena itu kan ke MK atau tidak itu kan kewenangan paslon, bukan kewenangan partai. Ya. Jadi paslonlah yang akan menentukan sikap, mereka akan pergi atau tidak. Tapi sebetulnya kubu 3 menerima nggak sih Bang? Sampai hari ini belum ada pernyataan menerima. Nanti akan ada pernyataan menerima atau tidak menerimanya itu nanti siang, pukul 11, insya Allah. Oke, itu tadi 03 ya. Langsung kita geser ke kubu 01, Bang Nara. Ya. Ini bagaimana respon dari 01 melihat hasil pengumuman Pilpres 2024? Dan semalam juga sempat ada ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menyatakan menerima hasil Pilpres. Ya kalau partai silakan saja ya, mengucapin selamat atau tidak selamat atau apa terserah kalau partai. Ini seperti beliau katakan tadi, memang paslon dan partai berbeda. Berarti kalau kita sendirian, jomblo, kita bebas saja ngapain-ngapain. Tapi kalau sudah kita mau nikah, sudah ada ikatan ya berdua harus diatur. Tapi kalau paslon berbeda dengan partai. Walaupun itu partai kan berperan besar juga mengusung begitu kan? No problem, mengusung kan pada awalnya ya. Sekarang namanya udah paslon. Sekarang udah beda gitu ya. Jadi memang diberi kewenangan masing-masing, silakan saja. Tapi kemarin Mas Anies dengan Mas Muhaimin sudah rukun berdua naik Vespa dan sebagainya dan sudah menyatakan tanggapannya. Santun sekali, tidak ada emosi-emosian. Memang kita sudah bisa menduga sebenarnya. Karena pengumuman KPU sebenarnya sudah bisa diduga jauh hari gitu. Karena tahapan-tahapan, mohon maaf ya, kalau kami bilang itu kecurangan, kalau Mas Habib bilang pelanggaran, itu sudah kita duga lama, sudah kita cium jauh hari, sehingga apa yang diputuskan KPU pun bisa kita duga. Jadi, tapi pagi ini kita langsung gercep.
satset. jadi tadi pagi kita ngumpul ya di Ponorogo 10. Kemudian sekarang jam 8 perjalanan ke MK, langsung kita lakukan laporan cepat ya supaya kita juga segera bisa mendapatkan respon. Karena pengumuman KPU itu belum tentu menang, Prabowo Gibran itu belum tentu menang. Ini baru tahap pertama. Tapi Mas Habib boleh berbahagia dulu. Bang, tapi Anies Baswedan berharap ada perubahan loh. Siapa tahu putusan kemarin berbeda. Oh iya, makanya di KPU ini belum ada jaminan karena ada perkara. Kalau nggak ada perkara ya silahkan aja langsung saya ucapin selamat ya. Kalau nggak ada perkara, persoalan yang memperkarakan banyak sekali nih, tidak hanya paslon. Bang Nara, apa sih yang menjadi titik poin dari yang diperkarakan itu gitu? Oke, kalau soal angka, soal kalkulator, dulu pernah terjadi itu 2019, saya juga di timnya Pak Prabowo, ada namanya MK disingkat Mahkamah Kalkulator. Kalkulator hitung-hitungan, boleh saja ada yang menang, ada yang kalah ya. Tapi soal proses, ini kan bahaya ini proses. Orang boleh menang, tapi prosesnya bawa apa dulu nih? Nah, kan kalau nggak bawa apa-apa silahkan langsung menang. Tapi kalau ada bau-bau mohon maaf, bau tengi, bau busuk, bau apa, itu ya ada perkara namanya. Dan bukan hanya paslon yang sedih kayak gini, seluruh hampir banyak ya masyarakat itu semua nangis di mana-mana itu. Karena kok proses kok nggak bisa berhenti di tengah sampai pemilu masih kayak gitu. Nah, yang pemilu itu nggak boleh berhenti di tengah, langsung sampai pemilu harus kita ikutin. Artinya gini Bang Nara, kan kalau misalnya kita akan mengajukan ke MK itu kan sudah ada prosesnya sebelumnya begitu kan, di Bawaslu dan lain sebagainya. Apakah bukti itu memang sudah sesaklek itu, sudah seterang benderang seperti itu? Ya, gini, yang perlu saya tunjukkan poinnya ya. Sebenarnya MK sekalipun, kita juga ragu sebenarnya. Banyak orang mengatakan, kok ke MK sih? Oh MK bau busuk kayak gitu tuh, mantan pamannya aja dipecat kok kayak gitu. Sebenarnya begitu masyarakat ngomongnya. Tapi salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah MK. Jadi harus kita mana lagi selain MK? Angket silahkan itu parlemen ya. Tapi untuk urusan ya hukum ya kita ya ke MK, apapun yang terjadi kita berharap ada perubahan termasuk MK. Karena begini, katakanlah gini, manusia juga punya hati. Katakanlah kemarin untuk menebus kesalahan yang kemarin kan udah tercoreng hitam itu, MK itu tercoreng ya, bukan lembaganya ya, oknum-oknumnya. Karena perbuatan oknumnya maka MK itu tercoreng. Oleh karena itu saya berharap yang masih duduk di sana itu ada kesadaran. Oke lah, ini karena banyak pelanggaran sampai berapa kali itu KPU dikasih pelanggaran kode etik berat sampai berkali-kali kok yang nggak ada punishment. Maka jalan terakhir mohon maaf nih MK supaya nanti mereka begini. Oke lah saya akan balas budi. Mau ngomong silakan lah, sepuas-puasnya. Silakan Bang Habib. Cukup? Dipersilakan. Oh cukup, saya nggak pernah motong, silakan aja. Ya kalau kita mengacu ke 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan ekspresif verbis. Jelas dan sangat jelas bahwa memang yang dipersoalkan itu memang kuantitatif. Sesuatu terkait yang bisa merubah hasil. Dan ini kalau kita bicara undang-undang ya, bicara juga pada penerapannya, ya kan? Kan orang sering membandingkan, mengkomparasikan TSM, terstruktur sistematis masif yang terjadi pada pilkada dengan pemilu. Menurut kami tidaklah tepat. Kenapa? Karena ketika kita mengkomparasi sesuatu itu harus yang sama. Yang komparasinya sempurna adalah PHPU nomor 1 tahun 2019. Karena undang-undangnya sama. Komparasinya harus sama ya? Ya, namanya gradasi komparasi yang sempurna. Bahasa ini istilahnya ya. Undang-undangnya sama, konteks kepemiluannya sama, bukan pemilu dengan dibandingkan dengan pilkada atau bukan pemilu pilpres dengan pileg. Ya. Jadi hanya tertentu saja begitu ya? Sikap MK sebagai institusi adalah bahwa MK tidak bisa mengadili sesuatu yang tidak bisa merubah hasilnya dalam konteks kuantitatif. Nah kalau kita bicara kuantitatif kan tinggal saja nanti, makanya saya mau lihat hari ini kan pasti akan dipublish kalau insya Allah akan daftar pagi, akan diupload oleh MK ya. Kita bisa melihatnya ya. Kita bisa lihat kalau melulu hanya terstruktur sistematis dan masif yang dipersoalkan, ya kami percaya diri ini MK akan bersidang lebih cepat karena dia nggak perlu masuk ke pokok persoalan justru, karena secara formil sudah selesai gitu. Tapi kalau ada hal lain, misalnya yang terkait angka dalam konteks kuantitatif, maka ini berjalan terus. Nah ini yang terjadi di 2019. Kenapa pemeriksaan terus berlangsung ya? Karena soal bagaimana tanggapan masyarakat, tentu masyarakat yang disampaikan oleh
saudara saya Bung Nara ya, Oke. dengan yang saya temui juga bisa jadi masyarakat persepsinya lain. Oke. Wajar di masyarakat banyak persepsi. Kalau yang saya lihat sebagian masyarakat bersyukur dengan hasil semalam. Artinya apa? Kita bisa melewati suatu proses pemilu dengan damai, sejuk dan adem. Apapun hasilnya, ya masing-masing punya hak untuk melakukan langkah hukum, tetapi masyarakat ya sudah move on. Oke. Kalau ada ketidakpuasan ya tunggulah 5 tahun yang akan datang, ya silahkan gitu loh. Oke. Masing-masing punya hak ya. Betul, Iya. hak warga negara juga ya. Betul. Kita nanti akan membahasnya usai jeda ya. Kita juga akan tanyakan juga nanti langkah selanjutnya seperti apa. Juga dari kubu 02 ini juga sebenarnya sudah mempersiapkan ya Pak, ketika ada yang memang akan memberikan laporannya dan akan diresponnya. Usai jeda kami segera kembali. Kembali kami ajak Anda untuk mendalami dialog kita bersama dengan ketiga narsum masing-masing paslon. Tapi saya mau kembali ke Bang Nara. Ini kan tadi Bang Habib sudah mengatakan bahwa hasil sudah ada. Terus bagaimana Bang Nara? Apa yang bisa dilakukan? Saya kasih contoh nih, ibaratnya ya, kalau dalam bahasa Islam itu kiasnya, ya, ibaratnya begini. Kemarin tahun 2022 itu ada lomba renang ya di Budapest. Ada namanya Justin Rees, senegara ya, ini orang Amerika, dengan namanya Hunter Armstrong. Oke. Justin Rees itu sebenarnya itu juara 1, maksudnya menyentuh finish. Tapi dibatalkan, karena apa? Dianggap curang, karena sebagian badannya itu tidak ada di udara. Renang itu kalau pas nyentuh finish itu harus di udara sebagian, nggak boleh nyelam. Oke. Lalu Armstrong dianggap menang, karena apa? Dia meskipun nomor 2, dia sempurna, badannya kelihatan separuh, nah, itu dianggap curang. Tapi ini sekarang teknologi. Setelah diteliti dengan kamera, dengan teknologi, dengan keker, oh ternyata sebagiannya 1 cm badannya di atas air, lalu dia dibatalin. Sepak bola gajah, contoh lain. Nggak perlu lagi soal angka berapa golnya, kalau ketahuan itu diatur, nah di situ ada perkara di situ. Pemilu juga sama kayak gitu, boleh saja menang secara angka, ya oleh KPU diumumkan. Tapi kalau ada perkara itu harus diusut. Oke. Jangan sampai menangnya itu karena kecurangan. Nah, perkaranya itu kan harus ada prosesnya begitu kan? Iya, Artinya betul. perkaranya itu dimulai dari ketika tidak terima dengan hasilnya atau pada sebelum hasil. Jadi lebih jelas gitu kemananya. Kalau ini kan pemilu nggak bisa dihentikan kan, sampai diumumkan oleh KPU kan. Maka setelah itu kan ada jalan lain. Bisa kalau di sini angket di DPR, kemudian di MK 3 hari kita diberi waktu. Iya. Boleh, jadi masih ada tahapan seperti itu. Banyak negara kok yang pernah membatalkan pemilu gara-gara kecurangan. Tahun 2017 ya itu Kenya, tahun 2019 Bolivia, tahun 2004 itu Malawi kalau nggak salah. Ada 4, 5, 6, baru saja 5 tahun terakhir. Ada 5 sampai 6 negara membatalkan pemilu gara-gara kecurangan. Jadi banyak contoh, jurisprudensinya banyak. Kita dengarkan. Apa sih buktinya yang kemudian nanti akan nanti di dibawa MK dong, jangan sekarang. Masih rahasia ya? Iya rahasia loh. Oke, kita dengarkan Mbak Magdir. Pasti kita valid. Kira-kira dari tim sendiri sudah mempersiapkan buktinya seperti apa sehingga bisa dibawa ke MK. Karena kan kalau misalnya apa sesuatu yang disengketakan itu harus ada bukti yang sangat clear gitu. Ya, kalau orang lain melihatnya memang ya dari apa yang disebut Habib tadi, undang-undang pemilu kita memang mengatakan bahwa yang dipersoalkan itu adalah selisih angka. Selisih angka. Nah, sementara kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar, ini adalah perselisihan pemilu, hasil pemilu. Kalau kita bicara tentang hasil, sebelum ada hasil ini ada proses. Nah, dalam proses ini ada kejahatan atau tidak? Kejahatan pemilu itu, ya, ini kan sesuatu yang seperti Nara tadi bilang, ini yang sudah digugat di mana-mana. Saya mau ambil satu contoh yang agak mudah dan ringan. Itu ketika 2016 di Austria, ya, pemilu itu dibatalkan karena ada perbedaan waktu di dalam memeriksa hasil. Semula disepakati pukul 9, tetapi itu dilakukan pukul 13. Kemudian begitu juga hal pengirimannya. Nah, mereka melihat dalam hal seperti ini ada kejadian-kejadian yang membuat orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Oke. Berarti prosesnya ini sudah terekam gitu dalam suatu bukti yang Iya otentik pastilah. begitu? Artinya akan itu dipersiapkan saya gitu? kira begini. Ini satu hal. Saya kira Hendri tadi malam dia sudah bicara di Metro TV.
paslon 3 itu akan meminta salah satu di antaranya adalah supaya ada diskualifikasi. Ya. Nah, diskualifikasi ini tentu kan kami punya argumen, punya alasan yang nanti akan disampaikan ke MK. Ya. Tapi sekali lagi, bagaimanapun juga kita ke MK ini adalah sebagai upaya kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang beradab. Ya. Menyelesaikan persoalan dengan cara beradab. Oke. Ya. Meskipun apa yang kita alami selama ini ada kebiadaban. Ya. Kebiadaban ini kita selesaikan secara beradab. Jadi saya terus terang, kalau Nara tadi mengatakan pemilu 2019 itu mahkamah kalkulator. Yang saya khawatir sekarang ini kita pakai SIPOA. Ya. Tambah parah tuh. Itu akan tambah parah lagi melakukan penghitungan. Jadi sehingga saya mau katakan begini, persoalan pemilu itu bukan hanya soal hitungan. Tetapi adalah soal proses, ya, dan apa yang terjadi dalam proses ini. Kalau saya tidak salah tadi Nara sudah menyebut Malawi. Di Malawi itu dibatalkan karena salah satu di antaranya banyak sekali perubahan angka dengan menggunakan tip X. Ya, nah begitu juga misalnya di Kenya, karena begitu banyak aparat negara yang ikut cawe-cawe di dalam proses Bang pemilu. Habib. Nah ini saya kira yang Habib kita mesti mungkin lihat. bisa Ya, tadi menanggapi. ada dibatalkan, didiskualifikasi begitu. Jadi gini, saya orang hukum ya, saya sangat menghindari penggunaan analogi. Membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Apalagi dengan berenang, apalagi dengan situasi di negara lain. Acuan kita dalam berhukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik konstitusi maupun undang-undang pemilu dan aturan-aturan yang ada di bawahnya. Apa yang disebut-sebut misalnya persoalan pada proses, sebetulnya sudah kita antisipasi ketika kita merumuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu undang-undang yang sangat sempurna menurut saya karena semua detail. Pelanggaran administrasi ada cara penyelesaiannya. Sengketa proses ada cara penyelesaiannya. PHPU ada cara penyelesaiannya. Dua yang pertama ini di Bawaslu. Jadi saya juga heran kenapa teman-teman nggak menggunakan Bawaslu sebagai instrumen secara maksimal menyelesaikan apa yang disebut sengketa proses. Misalnya tadi teman-teman bolak-balik yang selalu diputar adalah soal MK yang memungkinkan Gibran menjadi wapres, dianggap membuat cacat. Diatur di 469 bahwa terhadap produk KPU mengeluarkan SK yang dianggap cacat, para pihak berhak mengajukan keberatan yang namanya sengketa proses, pengajuan gugatan. Hal tersebut tidak dilakukan, ya kan ya. Begitu juga berbagai pelanggaran administrasi yang diklaim, ya kan. Walaupun di sisi lain kami juga mengklaim banyak juga pelanggaran atau meminjam bahasa abang saya Bang Magdir kebiadaban, banyak juga kebiadaban yang menjadikan kami sebagai korban, ya. Itu penyelesaian memang bukan di MK. Jadi kita konstruksi kita bernegara berhukum itu sejak 2017 dibikin cukup sempurna menurut saya, bahwa yang ribet, yang panjang dan banyak masalah haruslah diselesaikan sebelum pencoblosan, sehingga ketika pencoblosan yang dipersoalkan memang soal hasil. Karena itulah MK menegaskan dalam putusannya, ya, ini dicek nih apakah sudah pernah dibuktikan dalam proses di Bawaslu atau belum, perkara-perkara yang didalilkan. Kalau dulu kan soal DPT, DPK sudah pernah dipersoalkan belum? Kemudian apalagi persoalan macam-macam. Kalau kita kan ada Sirekap dulu, situng dipersoalkan. Sudah pernah dipersoalkan atau belum? Ya kan ya. Nah inilah makanya ketika MK ya memang hasil yang hasil yang dipersoalkan. Nah, itu. Nanti jadi kita bahas ya Bang ya. Kita mengecek ya kamar-kamar penyelesaiannya di mana. Makanya bagi kami ketika kawan-kawan nggak ke Bawaslu, walaupun heran ya kami gembira juga dalam hati. Kenapa kok nggak diselesaikannya di Bawaslu gitu. Sehingga kerja kita di MK menurut kami sih sekarang ya nggak terlalu berat. Nanti kita lanjutkan. Kenapa dari awal nggak ke Bawaslu? Ya. Mungkin nanti bisa dijawab usai jeda pemirsa. Tapi apa kabar Indonesia Pagi harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Udah mau live nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Nara. Bang Nara, kalau misalnya dari prosesnya itu sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu, artinya kenapa Bawaslu itu tidak melanjutkan? Apakah buktinya itu dinilai belum cukup kuat gitu menunjukkan bahwa ada
kecurangan dan pelanggaran dan sebagainya? Saya tidak tahu. THN itu sudah ngirim banyak sekali beberapa laporan kecurangan beserta bukti ya, foto, video apa, tapi responnya kan low respon namanya. Jangankan sekarang, kita sudah hafal sejak tahun-tahun pemilu-pemilu lampau. Saya sendiri yang melaporkan dulu kecurangan pemilu pada tahun 2019 mewakili BPN 02. Ya. Itu sekarang sendiri melaporkan ke bawah pakai truk gitu. Nggak signifikan sama sekali. Semua dianggap tidak relevan, saksinya kurang apa kayak namanya. Jadi jerih payah ya paslon untuk melaporkan ke Bawaslu itu seperti sia-sia. Maka kita langsung aja ke MK. Karena apa ya? Kita sudah hafal perilakunya, sudah hafal. Bukan tidak percaya, tapi kita hafal perilakunya. Silakan diterjemahkan. Oleh karena itu hari ini Pak Anies bersama 30-an pengacara langsung ke MK mendaftarkan. Itu menunjukkan keseriusan kita. Jam berapa Pak Anies hari ini ke MK? Jam 8. Jam 8, Insya Allah jalan kaki lah. Jadi bisa dikatakan yang bisa menjawab ini MK ya? MK. Oke. Tapi ini bukan berarti kita 100% bahwa MK itu sebagai apa ya, kita nggak belum mendewakan. Tapi ini jalan yang harus kita tempuh ya, karena memang lembaga ini yang harus kita datangin. Supaya apa? Keadilan yang paling susah itu. Oke, untuk kita goals dapat. apa kalau ke MK? Gimana? Goalsnya kalau ke MK? Yang salah itu divonis bersalah. Entah nanti bunyi amar putusannya apa. Tapi yang jelas yang salah harus dikatakan salah. Kalau perlu diskualifikasi. Entah itu paket, entah itu adalah salah satu dari paket itu. Entah capresnya atau kemudian cawapresnya, terserah. Tapi harus ada ada punishment yang jelas. Karena rakyat tidak ingin lah, janganlah rakyat dibikin kecewa. Ini biayanya besar sekali dan ini marwah. Oleh karena itu kalau di luar negeri hanya karena stempel, hanya karena tipek, itu diulang karena itu dianggap kecurangan, hanya pernah sepele karena apa? Pemilu itu soal marwah, menentukan nasib bangsa ini. Baik, Jangan sampai dia kita dengarkan dari Bang Magdir. Itu tadi Ya, dari saya Bang kira Satu sekarang. begini ya, satu catatan saya kepada Habib tadi mengenai soal di negara lain. Kita ini tidak hidup dalam ruang hampa. Ya, hampir seluruh hukum kita ini kita contek dari negara lain. Ya, jadi saya kira yang keindonesiaan itu yang mana? Nggak ada itu. Jadi saya kira ya, mari kita belajar bukan hanya dari proses yang kita alami, tetapi juga kita belajar melihat orang lain. Sebab bagaimanapun juga ini kan pertaruhan kita ke depan. Ya, kalau pemilu-pemilu yang akan datang tetap seperti ini, kita akan sampai kapan akan menikmati ketidakpercayaan sesama kita. Apalagi misalnya kan kalau hanya sekadar disandarkan kepada hasil selisih hasil, ya, ada giumnya nanti yang akan timbul apa? Berbuat curanglah securang-curangnya sehingga selisih itu sampai 50 juta. Dengan selisih itu tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terjadi. Nah ini yang harus kita cegah. Makanya dari awal saya katakan tadi, proses ini harus kita hormati, itu yang harus kita lihat secara baik. Mulai dari soal pentahapan misalnya. Ini yang kita harapkan MK itu mencoba keluar dari zona nyaman ini. Jangan sampai MK kita ini, saya ingat berapa belas tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi Belarus itu dikatakan mahkamah yang memalukan. Nah, ini kan nggak layak buat satu mahkamah yang kita menyandarkan masa depan kita, ya. Dan ini satu-satunya mahkamah yang dianggap selama ini bisa memberikan keadilan, bisa melindungi semua orang. Oke. Nah, jadi sekali lagi, tujuan kita ke Mahkamah Konstitusi itu adalah mencoba mencari keadilan, ya, mulai dari proses, bukan hanya soal hasil. Oke. 01 dan 03 ternyata sama, nanti akan menuju ke MK. Bang Habib mungkin bisa direspon. Saya sedikit menanggapi tanggapan Bang Magdir atas tanggapan saya soal bagaimana kita berhukum. Mungkin maksud kita berbeda. Yang saya maksud ketika kita sudah punya regulasi sendiri, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Undang-Undang Pemilu, kita punya peraturan di bawahnya, rujukan kita dalam berhukum yaitu. Walaupun dalam proses pembangunan hukum kita menyusun Undang-Undang Dasar 45, kita menyusun Undang-Undang Pemilu, referensi kita bisa banyak negara. Jadi makanya bahaya sekali kalau kita secara serampangan mengambil contoh dari negara lain. Aturannya seperti apa? Bagaimana mungkin sebuah tim X bisa merubah hasil? Karena di kita, di hukum kita mengenal yang namanya signifikansi dan relevansi. Seberapa signifikan persoalan tersebut bisa merubah hasil.
Dan bagaimana relevansinya dengan paslon tertentu, itu di rezim undang-undang kepemiluan kita. Sehingga nggak bisa kita jadikan contoh yang terjadi di negara lain, kita jadikan referensi. Karena satu-satunya referensi ketika kita berhukum adalah produk perundang-undangan kita. Nah, terkait proses dan lain sebagainya, saya berulang-ulang mengatakan, bukan negara kita tidak menyelesaikan jalan untuk pengadilan terhadap proses ini. Banyak sekali jalan, itulah yang sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017, lengkap dan detail. Proses apapun, misalnya penggunaan kekuasaan, ya kan, pejabat negara yang melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, ada kok, bisa dilaporkan pelanggaran administrasi yang ujungnya juga bisa pidana. Nah, ini ditempuh harusnya gitu loh. Bukan semua ke MK, memang nggak mungkin juga gitu loh. Semua diselesaikan di MK. MK ini yang paling substansi saja terkait hasil. Baik, kita tunggu nanti di MK bagaimana mungkin 01 dan 03 akan menempuh jalur MK. Sama-sama hari ini ya, kita nantikan ya. Baik, terima kasih banyak Bang Habib, terima kasih Bang Magdir, terima kasih Bang Nara atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semangat puasanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Amin, selamat menjalankan aktivitas kembali ya.